Kalian, kami keluarga besar Tampu Bolon akan menaikkan satu pujian. Pujian ini sebenarnya lagunya sederhana. Judulnya Tuhan Tahu. Ini menceritakan bagaimana kita sebagai orang yang beriman untuk tidak khawatir. Ya, kemarin Maria baru nyatakan lulus sebagai dokter. Puji Tuhan ya, minggu lalu kan Maria memberikan kesaksian, itu belum keluar loh. Tapi Maria sudah menyatakan imannya, dia pasti lulus dan Tuhan genapkan itu tadi malam. Maria lulus setelah perjuangan cukup panjang. Dan kemarin juga hari Kamis tanggal 16 Maret, Pak Effendi berulang tahun ke-58. Tuhan berkati dengan luar biasa, jadi banyak berkat Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya bukan hanya berkat ya, tapi juga ada masalah, ada pergumulan sebenarnya yang kita hadapi. Saya rasa kita semua punya pergumulan dalam hidup kita, termasuk saya secara pribadi. Jadi saya sebenarnya mau memberikan kesaksian gitu, bagaimana saya memiliki keyakinan teguh. Ada saat-saat di mana saya menyadari bahwa ada kemungkinan saya mengalami suatu kondisi yang dinamakan cognitive disability atau suatu penyakit neurodegeneratif. Yang mungkin teman saya neurolog bilang, enggak lah Bu Dokter, enggak lah itu Dokter Sinta, itu kalaupun terjadi mungkin 20 tahun atau 30 tahun ke depan. Tapi it's okay, saya bilang dalam hati saya, awalnya saya gak pengen bertanya kenapa Tuhan. Karena saya tahu saya punya iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan memberikan rancangan yang terbaik, gak pernah salah. Cuma yang saya tanya seperti ini. Kalau suatu saat I lose my insanity. Kalau suatu saat saya bahkan tidak bisa mengucapkan kata Tuhan. Kalau suatu saat saya bahkan tidak bisa berdoa. Apakah itu bermakna? Apakah hidup yang Tuhan karuniakan bagi saya itu masih punya makna? Cukup ini beberapa bulan ya, pergumulan, doa. Sampai akhirnya saya menemukan suatu artikel yang luar biasa. Dikatakan begini, Tuhan menciptakan kita, yang Tuhan berikan adalah roh. Tuhan mengembuskan roh. Tuhan tidak menciptakan kita tergantung dalam tubuh jasmani kita ataupun dalam pikiran kita. Saat kita mungkin terserang penyakit kayak stroke, di mana otak kita mungkin luka parah ya, seperti kita nggak bisa sadar atau keluarga kita nggak sadar, nggak bisa mengenali siapa keluarganya atau bahkan nggak bisa melakukan apapun juga. Apakah hidup itu bermakna? Sebagai seorang dokter ini beberapa kali ada dalam pikiran saya, karena sebagai seorang dokter intensivis saya sering sekali menghadapi hal itu. Pada waktu itu saya sering bertanya, Tuhan apa sih artinya hidup kalau dalam kondisi seperti itu? Dan ketika kondisi suatu intellectual disability itu mungkin saja bisa terjadi dalam hidupku, aku menjadi bertanya, untuk apa Tuhan aku ada gitu. Tapi melalui artikel itu, seorang namanya Christine Bryden, dia menuliskan seperti ini. Tuhan tidak menciptakan kita tergantung dalam tubuh kita atau dalam pikiran kita. Tuhan menciptakan kita, ada roh di dalam kita. Jadi sekalipun kita tidak bisa mengucapkan kata-kata doa, sekalipun bahkan kita tidak bisa mengenali diri kita, sekalipun kita tidak bisa mengenali orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi yakinlah, percayalah, roh yang sama yang Tuhan berikan ada pada kita itu tidak pernah berubah. Itu adalah identitasmu. The spirit, the soul in your soul, that is you. Itu adalah Tuhan yang gambaran image, the divine of image, gambaran kekudusan Allah itu, itulah soulnya, bukan tubuh jasmaninya, bukan otaknya, tapi soulnya. Dan pada waktu itu saya berkata, ya Tuhan, jiwa ini, soul ini, spirit ini, itu yang harus dibangun. Bagaimana membangunnya? Bagaimana membangun iman dalam spirit? Ya harus dalam doa, pembacaan firman. Di dalam saat teduh,
itu adalah upaya kita untuk membangun soul. Dan ini yang mau saya katakan pada anak-anak saya di sini, pada semua orang, jangan khawatir. Mari biarlah kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan.